Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Setiawan di channel Hobi Belajar. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan menyampaikan materi mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, jadi tolong disimak materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengabsen terlebih dahulu di Google Classroom yang telah disediakan. Oke. Nah, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pastinya kalau sudah pernah melihat di tayangan televisi bagaimana cara menyampaikan atau membawakan sebuah berita. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menyampaikan berita secara lisan dengan baik. Jadi kalian diharapkan mampu menyampaikan berita secara lisan dengan baik, ya. Nah, nanti akan ada video contoh cara menyampaikan sebuah berita. Tinggal kalian simak dan pahami videonya bagaimana cara membawakan atau menyampaikan sebuah berita. Oke, seperti ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Breaking News Hobi Belajar. Nah, kali ini kita akan menyampaikan sebuah berita di mana angin puting beliung yang menerjang dua kecamatan Kota Pontianak pada Jumat sore tanggal 17 bulan 7 tahun 2020 kemarin. Nah, akibat kejadian ini ratusan rumah warga mengalami rusak berat dan ringan. Ya, pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini masih terus melakukan pendataan sebagai upaya untuk penyaluran bantuan tepat sasaran. Sementara itu, guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Polresta Kota Pontianak didukung Brimopolda Kalbar menerjunkan 6 kompi personel untuk pengamanan. Nah, berikut cuplikan video saat kejadian. Angin puting beliung menerjang ratusan rumah warga yang berada di Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara. Akibat kejadian tersebut, sebagian besar keluarga yang terdampak kehilangan tempat tinggal. Hingga saat ini, pemerintah Kota Pontianak masih melakukan pendataan bekerjasama dengan instansi terkait sebagai tindakan awal dan upaya untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selain meluluhlantakkan bangunan, peristiwa ini juga merobohkan pohon di sejumlah jalan protokol dan menumbangkan beberapa gardu listrik. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PLN segera memadamkan aliran listrik di sekitar wilayah kejadian. Ratusan rumah yang terdampak, baik yang parah sampai rubuh habis maupun yang ringan. Kita sudah siap ya, dari jajaran PMI, jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sudah siap, Puskesmas juga untuk menerima apabila ada warga yang menjadi korban. Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Komarudin, juga segera mengamankan 2 titik kejadian dengan menerjunkan sedikitnya 6 kompi personel guna mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin saja terjadi di tengah musibah. Yang terpapar langsung dampak dari hujan deras dan angin puting beliung kemarin sore ada 2 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Utara dan Kecamatan Pontianak Barat. Pontianak Barat tepatnya berada di posisi kita berdiri saat ini. Tercatat sampai dengan saat ini ratusan rumah yang memang terdampak langsung. Saat ini di 2 titik kita sudah tambah personil kekuatan dari Brimob Polda Kalimantan Barat sebanyak 2 kompi, ditambah lagi dari Direktorat Sabara Polda Kalimantan Barat 2 kompi dan juga Polres Pontianak Kota dengan teman-teman dari TNI. Kita sudah sejak pagi tadi atau sejak semalam juga kita sudah memaksimalkan kegiatan pengamanan untuk mengantisipasi tangan-tangan jahil di tengah situasi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kapolresta menambahkan, hingga saat ini sebagian kekuatan personel juga sedang membantu menata kembali sejumlah akses yang sempat terputus dan rencananya akan membuat posko pemulihan trauma untuk anak-anak yang terdampak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, pemirsa, itulah tadi berita kita hari ini. Jadi, sampai jumpa lagi di berita Hobi Belajar yang berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.
Nah, begitulah cara menyampaikan isi berita ya, seperti pembawa-pembawa berita pada umumnya. Nah, jadi kalian juga harus bisa nanti menyampaikan sebuah berita dengan mencari berita terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita akan jelaskan cara menyampaikan berita. Ada beberapa yang perlu kalian perhatikan dalam menyampaikan sebuah berita, yaitu yang pertama, kalian harus membaca dan memahami isi berita terlebih dahulu. Nah, untuk menyampaikan sebuah berita, otomatis kita harus memahami dulu isinya mengenai apa, peristiwanya mengenai apa, kejadiannya di mana, ya seperti yang termuat dalam 5W+1H. Oke, yang kedua, memberikan tanda penggalan. Nah, tanda penggalan ini untuk memberikan suatu penjedaan. Seperti garis 1 itu tanda koma, kalau garis 2 itu tanda pemberhentian titik ya. Jadi memberikan tanda penggalan. Kalau kalian mempunyai sebuah teks, tinggal kalian berikan tanda penggalan garis 1 dan garis 2 pada teks kalian sebelum kalian membacakannya. Oke, yang ketiga, memberikan tanda garis bawah pada kalimat yang mendapat tekanan khusus. Nah, diberi tanda ya dengan garis bawah pada teks kalian. Oke, yang keempat, membacakan berita dengan baik. Kalau kalian sudah melakukan ketiga hal tersebut di atas, maka yang terakhir adalah membacakan berita dengan baik, dengan intonasi penjedaan yang tepat. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut cara membaca isi berita. Nah, ada yang tahu cara membaca isi berita itu bagaimana? Ya, cara membaca isi berita yang pertama ya pastinya menggunakan intonasi yang bervariasi. Tahu intonasi? Ya, intonasi itu nada naik turunnya suara ya. Jadi di mana nada yang menggunakan nada rendah maupun nada yang tinggi pada tekanan dalam sebuah kalimat. Oke, yang kedua, penggunaan artikulasi atau pengucapan. Artikulasi ya, pelafalan kita menyebutkan sebuah kalimat itu, jadi jangan terlalu terbanyak terbata-batanya, jangan terlalu belepotan ya membacakan sebuah berita. Jadi membacakan sebuah berita itu harus jelas supaya bisa didengar dan dipahami oleh pendengar ataupun penyimak berita. Oke, yang ketiga, volume suara. Nah, volume suara juga mempengaruhi ketika kalian membacakan sebuah berita. Jadi, gunakan volume suara yang keras kalau kalian berada di sebuah lapangan yang terbuka, ya. Berbeda dengan menggunakan volume suara di ruangan khusus. Oke, yang keempat, penggunaan kata-kata tekanan pada istilah asing, ya. Kalau ada istilah asing dalam teks berita kalian, itu harus kalian memberikan sebuah tekanan dengan memberikan garis bawah pada kata asing tersebut. Oke, yang terakhir, mengukur kecepatan membaca. Jadi, membacakan atau menyampaikan sebuah berita itu jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, ya. Jadi, sedang-sedang saja membacakannya. Berbeda dengan kalian membacakan sebuah teks-teks lain ya, dengan membacakan sebuah teks berita itu sangat berbeda. Oke, selanjutnya menyunting berita. Nah, menyunting berita ini kalian melakukan telaah dalam teks berita yang akan kalian sampaikan nanti ya. Yang pertama itu kalian harus meringkas atau melengkapi isi berita yang belum lengkap ya. Jadi kalian harus meringkas dan melengkapi dulu isi kalimat yang terdapat pada teks berita tersebut. Dan yang kedua, mencegah kesalahan penggunaan bahasa ya. Misalnya penggunaan kebahasaannya menggunakan seharusnya tanda titik, itu malah diberikan tanda koma ataupun tanda petik 2. Nah, itu harus kalian bisa memberikan telaah yang baik. Oke, yang ketiga, mengubah strukturnya. Nah, kalau strukturnya terbolak-balik ya, itu harus kalian urutkan menjadi 3 terstruktur yang rapi dan padu. Oke, yang terakhir, mencegah kesalahan isi. Nah, ini juga perlu sangat diperhatikan
Jadi kalian sebelum menyampaikan sebuah berita, kalian harus telaah terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ketika kalian menyampaikan sebuah berita. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, jika kalian ingin bertanya, ya silakan di kolom komentar ataupun bisa menjapri di WA Bapak. Oke, nah ada cara mencegah kesalahan isi ya. Perlu kalian perhatikan di sini. Ya, yang pertama mencegah masuknya opini wartawan. Nah, jadi kalian harus bisa mencegah masuknya opini wartawan karena berita ini disampaikan dengan fakta yang terdapat di lapangan tersebut. Yang kedua, mencegah pengulangan yang membosankan. Nah, jadi jangan mengulangi kalimat-kalimat yang sudah kalian ucapkan, mengucapkan lagi pada kalimat selanjutnya, ya. Yang ketiga, mencegah masuknya iklan terselubung. Nah, jadi kalau kalian menyampaikan sebuah berita, jangan memasukkan sebuah iklan dalam berita tersebut karena itu sangat fatal, ya. Karena kalian menyampaikan berita, bukan menyampaikan sebuah iklan. Oke, yang keempat, mencegah pencemaran nama baik, kabar bohong, fitnah, dan plagiat. Nah, biasanya banyak berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat. Jadi, kalian harus pandai memilah mana sih berita yang sesuai dengan data yang telah dikumpulkan di lapangan, mana yang data yang bukan dikumpulkan di lapangan. Ya, jadi kalian harus bisa mencegah pencemaran nama baik, kebohongan ataupun fitnah pada orang, ya, serta plagiat. Oke, yang terakhir, mencegah berita basi. Nah, jadi jangan menyampaikan berita-berita yang sudah lama, ya. Mengulang lagi pada tahun ini. Misalnya kalian mengambil berita itu yang sudah terjadi pada 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Nah, jadi jangan sampaikan lagi pada tahun-tahun sekarang, ya. Jadi, inilah mencegah kesalahan isi dalam teks berita sebelum kalian menyampaikan berita tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nah, jadi jika kalian ada yang bertanyakan, masih kurang paham, ya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, ingat, jangan lupa dicatat materi kali ini, jangan lupa absen, dan coba kalian mencari sebuah berita dan kalian sampaikan dalam bentuk secara lisan. Oke? Nah, Pak Iri, pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.